Wakil Bupati Manggarai Barat beserta rombongan segera memasuki ruangan. Hadirin mohon berdiri. Undangan dimohon berdiri. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administratif lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, Selasa 4 Januari 2022 dimulai. Bupati Manggarai Barat mengambil tempat yang sudah disediakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Bupati Manggarai Barat. Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor BKPPD titik 821 garing 36 garing 1 Romawi garing 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Bupati Manggarai Barat menimbang A. Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dengan segera memberhentikan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari dan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan 7 lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. B. Terbaca. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Manggarai Barat tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003
tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4271. 2-8 terbaca. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Manggarai Barat, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 nomor 5. Memperhatikan berita acara tim penilai kinerja PNS nomor BKPPD titik 821 garing 874 garing 12 Romawi garing 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang mutasi garing promosi pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud. Kedua sampai ketiga terbaca. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli garing petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta 2-9 terbaca. 10. Pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan. Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 3 Januari 2022. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi ditandatangani dan dicap. Lampiran keputusan Bupati Manggarai Barat nomor BKPPD titik 821 garing 36 garing 1 Romawi garing 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 1. Alfonsius Arfon Esos MTR.A.P NIP 1980 0724 2010 01 1024. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kepala Sub Bagian TU, Pimpinan, Staf ahli dan pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Eselon 4A, jabatan baru Camat Sanowang Eselon 3A. 2. Siprianus Teju Mantur SPI NIP terbaca, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, jabatan baru Camat Lemor Selatan Eselon 3A. 3. Anselmus Darman AMD NIP terbaca, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 3B, jabatan baru Camat Doso Eselon 3A. 4. Franciscus Tote AMD NIP terbaca, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, jabatan lama Camat Doso Eselon 3A, jabatan baru pelaksana pada Kecamatan Doso. 5. Siprianus Silfris Esos NIP terbaca, pangkat golongan ruang pembina 4A,
Jabatan lama Camat Sanungguang Eselon 3A, jabatan baru pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi ditandatangani dan dicap. Persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Siap, Dok. Maju, ya. Saksi PNS dan saksi rohani mengambil tempat yang telah ditentukan. Undangan dipersilakan berdiri. Pembacaan naskah pelantikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kata pendahuluan pengambilan sumpah janji jabatan. Berita acara pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil nomor 2 BKPPD titik 870 garing 20 garing 1 Romawi garing 2022. Pada hari ini Selasa tanggal 4 bulan Januari tahun 2022 dengan mengambil tempat di Aula Seta, Kabupaten Manggarai Barat. Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing titik 2. 1. Ismail Surdin S. PKP Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai saksi pegawai negeri sipil. 2. Hilarius Madin Nesa Jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai saksi pegawai negeri sipil. Telah mengambil sumpah jabatan pegawai negeri sipil nama Saudara Alphonse Arpon S. Esos M. Dr. A.P. NIP 1980 0724 20 1001 1024 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 dan kawan-kawan sebanyak 3 orang yang dengan keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 2 BKPPD titik 821 garing 36 garing 1 Romawi garing 2022 tanggal 3 Januari 2022 diangkat dalam jabatan sebagai pejabat administrator di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah garing janji jabatan tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan, Pater Marcelinus Nahas SPD, sebagai saksi rohaniwan Katolik. Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah garing janji jabatan tersebut mengucapkan sumpah garing janji jabatan pegawai negeri sipil sebagai berikut. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Demikian berita acara pengambilan sumpah garing janji jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pejabat yang mengambil sumpah, Edi Stasius Indi, pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah, Alfonsius Arfon S.Sos M.TR.AP dan kawan-kawan. Penata tingkat 1 NIP 1980 0724 20 1001 1024. Saksi 1. Pegawai negeri sipil Ismail Surti S.PKP Pembina Utama Muda NIP 1962 1231 1986 03 1433. 2. Pegawai negeri sipil Hilarius Madin SH, Pembina tingkat 1 NIP 1965 1231 1994 02 1012. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Perwakilan pejabat yang dilantik: Bapak Alfonsius Arfon Esos, M.TR.AP.
Saksi-saksi pegawai negeri sipil. Yang pertama Bapak Ismail Surdi, SPKP. Selanjutnya Bapak Hilarius Madi SH. Terakhir Bapak Bupati Manggarai Barat. Saksi rohaniwan dan saksi pegawai negeri sipil berkenan kembali ke tempat semula. Undangan disilakan duduk kembali. Penyematan tanda jabatan. Bupati dipersilakan untuk mengambil tempat yang sudah diisi. Penandatanganan fakta integritas. Yang pertama, Bapak Alfonsius Alfon Esos, MTRAP.
Selanjutnya Bapak Siprianus Peju Matur SP. Selanjutnya Bapak Asemus Darman AMP. Pejabat yang telah dilantik disilakan duduk kembali. Berkenan, gerak. Maju, jalan. Sambutan Bupati Manggarai Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada awal sambutan ini, selaku pribadi dan atas nama pemerintah, saya mengucapkan selamat merayakan Natal bagi saudara-saudara yang merayakannya dan selamat tahun baru 2022. Semoga momentum Natal dan tahun baru 2022 ini memberikan sukacita dan damai di dalam hati kita semua serta diberkati seluruh tugas dan karya kita masing-masing. Yang saya hormati Wakil Bupati, yang saya hormati Pak Ketua DPR beserta anggota, yang saya hormati Pak Sekda beserta perangkat daerah otonom lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang saya kasihi istri dari ketiga yang terlantik, ada Bibin, ada Anu Sinta, ya. Begitu juga Meli. Untuk kalian bertiga, di balik kesuksesan kalian bertiga itu karena ada perempuan hebat dan tangguh. Berterima kasih kepada istri kalian bertiga. Sekaligus saya juga mengingatkan, kalau gagal juga berarti istri ikut memberi andil. Bibin, ya, Meli, dan Sinta selalu support tugas dan pengabdian dari suami kalian.
karena beban dan tanggung jawab telah diberikan, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Perkenankanlah saya untuk melambungkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih-Nya hari yang kedua di tahun 2022 ini momen kedua kita mengadakan pelantikan. Ya, kita syukuri, dan yang luar biasa, dikala para camat ini dilantik mulai dari kemarin, ya, seketika itu juga cuaca sangat cerah. Tadi pagi saya mengikuti acara HUT Polisi Kehutanan di multipurpose yang biasanya saya lihat gelombang, tapi karena tahu camat dilantik teduh. Itu artinya alam mendukung. Ya. Hadirin dan saudara-saudara yang berbahagia, baru saja kita melaksanakan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator. Semoga momentum pelantikan ini menjadi semangat baru bagi kita dalam menata aktivitas pemerintahan ke arah yang lebih baik. Berkenan dengan hal itu, selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, saya menyampaikan profesi. Selamat bertugas di tempat yang baru. Pak Sipri, ya, di tangan Anda kami titipkan wilayah nomor 4. Begitu juga Pak Alphonse. Pak Alphonse ini saya lihat dari topi yang pakai Pak Alphonse yang paling lain, ya. Nah, itu karena di Indoso itu Panyanje tidak ada danaunya, ya. Begitu juga di Lembar Selatan Pak Sipri tidak ada danaunya, hanya di Sanongkoa. Makanya kalau lain ya karena ada danau. Hal ini penting untuk dipahami dan jiwai, karena konsekuensi dari pelaksanaan jabatan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara, masyarakat semata, termasuk kepada istri dan anak dan keluarga. Yang paling penting yang harus dipahami bahwa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal penting kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik. Kehadiran saudara di tempat tugas masing-masing untuk menerima masalah. Tugasnya adalah menyelesaikan itu masalah. Janganlah kalian bertiga di tempat tugasnya masing-masing malah kehadirannya membuat masalah. Kalau itu yang dilakukan tadi, dari seluruh rangkaian proses pelantikan ada tanda tangan fakta integritas
termasuk surat pengunduran diri. Hal ini bertujuan bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Saya percaya bahwa kalian bertiga yang baru saja dilantik menjadi camat, kalian orang-orang pilihan. Kalian orang luar biasa yang kehadirannya menyelesaikan masalah. Seluruh kalian sedang dinanti oleh masyarakat di mana kalian bertugas. Pak Bons, wilayah Sanonggoang itu dengan sejumlah kompleksitas persoalan. Apa di antaranya? Soal pembangunan geotermal. Pak Camat adalah tangan kanan bupati, wakil bupati, bagaimana bisa meminimalisir situasi yang ada di wilayah Sanonggoang, sehingga pembangunan bisa berjalan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Bukanlah perkara mudah, tapi jangan menunda, dihadapi dengan sukacita. Kami sangat percaya yang kedua, dalam melaksanakan program dan kegiatan wajib membuat kerangka acuan kerja. Jangan mengambil keputusan tidak didahului dengan diskusi para staf. Pak MJ, kalau ada hal yang kurang di tempat kerja yang lama, misalnya, ya, budayanya tidak pernah rapat. Kalau harus rapat kepala dinas misalnya di kantor bupati, tapi tidak memberitahu, tidak merapatkan lagi di OPD, jangan itu terus. Begitu juga Pak Bons, begitu juga Pak Supri. Kalian sebagai orang tua di kecamatan masing-masing, jadilah pribadi yang tegas namun lembut dalam mengambil sikap. Tiga, bangun benang koordinasi yang baik dengan para kepala desa, kepolisian, TNI, karena kalau tidak dibangun koordinasinya, jangankan kalian, termasuk saya Pak Wakil Bupati, kita tidak ada apa-apanya. Untuk itu wajib dibangun yang namanya koordinasi. Apalagi
Semua kita tahu bahwa di desa sudah ada yang namanya dana transfer pusat untuk desa. Saya sangat berharap bahwa kalian harus mampu menuntut teman-teman kepala desa agar kemajuan dan kesejahteraan segera terwujud. Sekaligus saya mengingatkan kepada teman-teman yang di PMD, Bapeda, dan Keuangan, Hukum, mari kita rumuskan soal pedoman penyusunan APBD tahun 2022. APBDS. Dana bagi hasil pajak misalnya, dorong untuk kita tanam bambu. Begitu juga dari dana wakaf APBN untuk desa itu, yang program padat karya tunai kita dorong untuk tanam bambu. Kalian bertiga harus sosialisasi ke para kepala desa. Pak Kepala Bapeda, tadi SPMD, mana akan SPMD? Ya. Begitu juga Keuangan dan Hukum, rumuskan segera. Kita sudah berkonsultasi dengan Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri sebagai wujud nyata bahwa salah satu poin pertemuan di Paris 2015 bahwa tahun 2050 emisi rumah gas kaca kita menjadi nol. Untuk bisa mencapai itu salah satu langkah. Wujudkan segera. Sekaligus upaya bagaimana kita menurunkan yang namanya angka kemiskinan. Kita sebut saja tahun ini sudah mulai ditanam itu bambu, maka 6 tahun lagi sudah bisa dipanen. Dan keperluannya sangat banyak. Apa diantaranya? Di Perda Tata Ruang kita sudah siapkan zona khusus untuk sepeda. Dan jenis sepedanya itu adalah sepeda yang terbuat dari bambu. Sekaligus saya mengingatkan kepada Kadis Pariwisata, di tahun 2023 dalam 1 tahun kita buat kalender 3 kali kita melaksanakan event tur sepeda bambu, yaitu mulai dari Hotel Jayakarta sampai dengan Kolomori, dari Kolomori itu ke Danau Senonggoang, dari Danau Senonggoang itu ke Mbuhan. Itu wilayahnya Pak Luas. Yang berikut, sukseskan pelaksanaan vaksinasi. Saat ini pencapaian baru 81,6%. Kita harus tuntaskan di Januari ini, karena angka yang masih rendah, yaitu usia remaja yang berusia 12 sampai dengan 17 tahun, anak-anak SMP.
anak-anak SMP, tinggal membangun komunikasi dengan para kepala sekolah. Terus yang kedua, yang pencapaiannya masih rendah, yang usia 50 sampai 60 tahun. Di Indoso itu masih rendah Pak Yonce. Di Sanongguang masih rendah Kepala Paus. Di Lemor Selatan masih rendah, itu Pak Supri. Kalian bertiga ditugaskan supaya harus 100%, dan kalian bisa. Hadirin dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan akhir sambutan ini saya mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan juga cuaca yang tidak menentu, dan ucapan selamat atas pelantikan saudara-saudara dan selamat menjalankan tugas. Semoga amanah yang saudara emban mulai hari ini membawa berkah bagi saudara-saudara, keluarga, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Semoga pula Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas. Sekali lagi selamat, dan jam 3:30 sebentar bagi pimpinan OPD kita bertemu lagi di tempat ini dalam acara yang sama. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuhan memberkati. Doa mohon kesediaan Pater Marcelinus Nas SJD untuk membawa kita dalam doa. Kita diminta kembali. Yang beragama Katolik mengikuti doa yang saya pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam rasa syukur dan terima kasih kami panjatkan syukur kehadirat-Mu karena Engkau telah memilih ketiga saudara kami untuk menjadi pelayan di tempatnya masing-masing. Maka pada kesempatan yang istimewa ini kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, khususnya hadir di tengah ketiga saudara kami yang pada pagi siang hari ini telah dilantik sebagai pejabat di kecamatannya masing-masing. Engkau sendiri mengetahui suka duka pelayanan di kecamatan masing-masing, namun kami percaya berkat kekuatan, perlindungan, dan juga karunia-Mu, ketiga saudara kami ini boleh dimampukan untuk menjalankan tugas pengabdiannya baik kepada masyarakat umum, juga tidak pernah melupakan akan Engkau dalam pelayanan dan juga dalam tugas mereka masing-masing. Semoga mereka juga boleh menjalankan tugas ini dengan rasa penuh tanggung jawab serta juga dalam penuh kejujuran di tengah situasi yang masih belum menentu karena COVID pandemi 19 ini. Tapi kami percaya Engkau selalu akan menyertai ketiga saudara kami, menyertai kami semua agar kami dimampukan menjalankan tugas kami masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan untuk ketiga saudara kami dan untuk kami semua. Semoga kami juga dimampukan menjalankan tugas masing-masing demi kemuliaan nama-Mu dan juga kesejahteraan bangsa, khususnya kabupaten kami ini. Nama-Mu kami puji dan muliakan ini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai
Bupati Manggarai Barat berkenan menuju ke tempat yang telah disediakan. Acara selanjutnya, foto bersama. Yang diberi kesempatan kepada pimpinan OPD yang hadir, undangan hadir untuk bisa mengambil